Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya adalah dosen dari Institut Umum Nurul Islami Bogor. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula yang menjadi program dari Kementerian Agama, maka saya akan menampilkan video pembelajaran atau micro teaching. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sudah pada makan semua? Sudah. Dan hari ini saya absen dulu untuk memastikan kehadiran kalian. Oke, yang pertama adalah Guru. Ada Pak? Ada Samsul. Ada Pak. Wisma. Zahra. Oke, teman-teman semua. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Masih ingat di minggu lalu? Ya, tentang fase pintar. Ada yang siap ditanya? Ini kita dalam rangka untuk mengingat kembali ya materi yang sebelumnya. Ada yang tahu berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? 13 tahun. 13? Bagus. Ketika di Mekah Nabi berdakwah secara 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahunnya terang-terangan. 3 tahun sembunyi-sembunyi, kemudian 10 tahunnya terang-terangan. 10 tahunnya terang. Baik teman-teman semua, di sini sebelum kita melanjutkan pelajaran kita atau kuliah kita tentang sejarah peradaban Islam. Di sini ini masuk ke pertemuan kelima ya di dalam RPS kita. Yang mana sebelumnya di pertemuan keempat kita berbicara tentang pembentukan peradaban periode Mekah. Dan saat ini kita akan bertanya tentang pembentukan peradaban periode kenabian fase Madinah. Ini adalah di pertemuan ke 5. CPNK ya. Dari materinya adalah mahasiswa mampu menjelaskan peradaban Islam pada masa Nabi, yaitu pada masa Madinah. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang kontinuitas dengan fase Mekah ya. Jadi apa sih yang menjadi pembedanya? Apa yang Nabi lakukan di fase Mekah dengan fase Madinah ya? Jadi di fase Mekah ini kalau di atas itu kita lihat dunia kan bukan komunitas satu melainkan penyempurnaan. Berarti ketika di Mekah itu Nabi bukan berhenti berdakwah, tetapi ketika hijrah beliau melanjutkan ya apa yang sudah ditanamkan beliau. Jadi di fase Mekah penanaman nilai-nilai dan kaidah pokok akidah. Yang kedua adalah membangun fondasi iman. Jadi ketika di Mekah itu yang Nabi tanamkan adalah akidah. Yang penting bagaimana umat Islam itu mereka meyakini bahwa Allah itu Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada 3 pelajaran penting ya. Peradaban yang dibawa Nabi ketika berada di Madinah ya. Yang pertama adalah menjadikan masjid sebagai pusat segala aktivitasnya. Jadi masjid itu ketika masa Nabi itu tidak hanya digunakan untuk sholat, tetapi memiliki multifungsi ya. Yang pertama itu adalah jelas ya, karena masjid itu adalah sebagai tempat ibadah ya, tempat sholat. Jadi masjid itu digunakan sebagai tempat ibadah dan tempat sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah pusat pendidikan dan dakwah.
Jadi masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan, pembelajaran, dan sebagai tempat dakwah. Makanya ketika itu masjid menjadi lebih hidup ya dibandingkan sekarang ya. Kalau kita lihat konteks hari ini, masjid itu hanya megah bangunannya, tapi kadang kalau di jamaah sholat kosong ya banyak. Sering kunci juga ya. Kalau ada seperti itu, makanya kalau kita lihat itu, kalau kita bandingkan dengan masa lalu kita di masa Madinah itu dengan konteks sekarang ya. Ketika itu masjid menjadi pusat ibadah dan kalau sekarang itu masjid hanya sebagai tempat ibadah sholat paling lima waktu ya. Makanya sekarang itu justru lebih banyak berlomba-lomba membangun masjid, bukan menghidupkan masjidnya itu sendiri. Selanjutnya adalah pilar keagamaan itu adalah persatuan. Persatuan ini adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan Ansor. Muhajirin adalah pendatang dari Mekah, mereka yang ikut hijrah dengan Nabi ke Mekah. Sedangkan Ansor itu adalah penduduk asli Madinah. Seperti itu. Kemudian tujuannya menciptakan kohesi sosial, solidaritas, dan menghapus atas kesatuan. Jadi ketika Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansor itu tidak membedakan antara suku manapun, tidak membedakan kaya atau tidak. Pilar keadaban yang ketiga adalah piagam Madinah ya. Kalau di Jakarta itu piagam Jakarta ya. Kalau ini piagam Madinah ya. Jadi Madinah itu kan bahasa Arab ya, yang artinya adalah kota ya. Dan sebelum menjadi Madinah namanya apa? Yasrib. Jadi piagam Madinah itu adalah konstitusi tertulis utama dalam sejarah Islam ya. Konstitusi itu berupa aturan ya. Aturan tertulis, yaitu Indonesia adalah dokumen kesepakatan lintas agama. Jadi dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah fase Madinah mengajarkan bahwa peradaban besar lahir dari integritas iman, konstitusi adil, dan persaudaraan lintas kelompok yang merupakan penyempurnaan dari nilai-nilai dasar yang ditanamkan di fase Mekah. Jadi ketika di fase Mekah itu Nabi menanam fondasi keimanan, ketika keimanannya sudah kuat, baru Nabi mengajarkan yang lainnya tentang kenegaraan dan pemerintahan. Oke, makanya kita sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Tetapi sebelum itu saya akan kita main puisi. Silakan disiapkan handphone-nya. Kita bisa
Waktu juga ya. Oh, cuma ada waktu. Makin cepat selesai dengan jawaban yang benar. Jadi dia berhubungan dari Dengan satu atau dua orang ya, untuk menyampaikan apa sih yang didapat setelah belajar dari materi kali ini. Mungkin dari perempuan aku jadi laki-laki satu. Siapa yang siap? Ya Bang Fauzan, Bang Fauzan nilainya paling tinggi tadi. Oh ya Bang Fauzan. Kalau saya kamu kita Sepakat bahwa Dia apa? Ini adalah topik saya. Jadi itu tentang Madinah, gimana cara Nabi untuk menyebarkan dakwah, baik dengan pemanfaatan masjid atau dengan menggunakan konstitusi berupa piagam Madinah yang tadi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Dari pahlawannya siapa? Dari semangat. Dia Bang. Saya kan. Mas Fauzan dari Nah, dari materi ini kita bisa tahu Pak, tujuan Nabi itu masuk ya, hijrah ke Madinah untuk apa? Untuk mempersatukan umat Muhajirin sama Ansor. Kita juga tahu piagam Madinah itu tujuannya apa aja, pasal-pasalnya apa aja. Gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam latihan kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat, tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan ya, tapi bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Amin. Jadi sejarah itu bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi kita harus bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari sejarah dan kita bisa kembali gunakan, terapkan di kehidupan yang sekarang. Oke, kita tutup kumpulan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.